Halo semuanya anak-anak ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kalian belajar seni budaya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang seni lukis, gaya atau aliran seni lukis, di mana juga kita pelajari tema seni lukis dan juga tujuan berkarya seni lukis. Tentunya kalian masih ingat kan anak-anak ibu? Nah, hari ini kita akan masuk di materi alat dan bahan berkarya seni lukis. Pastinya kalian sudah sering dong mendengar tentang alat dan bahan, namun ibu review kembali apa itu alat, apa itu bahan, ya. Alat adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat sesuatu berupa benda, sedangkan bahan sesuatu yang diperlukan dan memerlukan bagian dari sesuatu yang akan dibuat, atau bahan itu biasanya yang kita tempelkan untuk membuat sesuatu. Seperti hari ini kita membahas seni lukis, ya. Nah, nanti dibuka bukunya, buku bos halaman 13. Oke. Bahan untuk berkarya seni lukis dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintesis berdasarkan sumber bahan dan proses pengolahannya. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam, sedangkan bahan baku sintesis adalah bahan-bahan alam yang telah diolah melalui proses fabrikasi khusus, dan berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya seni lukis ini dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, serta bahan cair dan bahan padat. Bahan dan alat berkarya seni lukis sangat beragam dan tergantung kepada pilihan kita sesuai dengan jenis dan gaya karya yang kita inginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam tergantung dari teknik yang kita gunakan. Nah, di sini kita bahas yang pertama, yaitu pastel dan krayon. Dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, sehingga kalian seringkali keliru ketika membelinya, tetapi sifat dan bahan tidak sama. Oke. Nah, apa aja perbedaannya? Krayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna, bersifat lembut, mudah bercampur, sangat baik pada proses mixing, terbuat dari bahan kaloin dengan tepung warna sehingga krayon lebih banyak mengandung lilin dan cenderungnya mengkilap. Akan tetapi sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Sedangkan pastel biasanya terbuat dari lilin atau wax dan minyak oil yang sering dihubungkan dengan warna-warna yang lembut. Nah, pastinya kalian tahu kan membedakannya yang mana pastel dan yang mana krayon. Yang kedua, cat atau pewarna. Bahan pewarna ini dibedakan berdasarkan basis pengencerannya, yaitu yang pertama cat air, ada dua macam, watercolor yang bersifat transparan dan postercolor yang biasanya bersifat plakat. Yang kedua, cat minyak. Cat minyak yaitu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan media minyak. Cat minyak membutuhkan waktu untuk pengeringannya, tetapi memberikan efek cerah secara tekstur yang sangat bagus. Yang ketiga, cat akrilik. Cat ini terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Cat ini sulit dihapus kecuali dengan alkohol khusus
cat akrilik bisa dicampur dengan air hingga maksimum 30% agar tidak mengurangi kualitasnya. Jadi biasanya anak-anak cat akrilik ini dibuat untuk melukis di dinding karena dia tadi sifatnya dia sulit dihapus. Yang ketiga, kuas yang berfungsi untuk alat menguas atau mencat ke media lukisan. Biasanya jenis ataupun bentuk kuas beragam dari bentuk, ukuran, serta harga yang sangat bervariasi. Pemilihan kuas tergantung dari goresan yang bagaimana yang akan kita inginkan. Jika kuas yang pipi dan berujung lurus datar dipakai untuk bahan cat minyak, sedangkan kuas dengan bulu berbentuk bulat dan berujung runcing dipakai untuk bahan cair. Nah, yang keempat, pisau palet. Kegunaannya untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Bentuknya dan ukurannya tersedia berbagai jenis. Ada yang runcing, lebar, dan bulat seperti di gambar ya. Nah, yang kelima, palet. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Ada palet berbagai jenis dan ukuran. Untuk media seperti cat air, palet yang dipakai adalah yang ada lingkungan tempat air. Sedangkan bentuk palet cat minyak berbentuk datar, ditambahkan lubang untuk pegangannya. Yang keenam, yang terakhir, ada kanvas. Kanvas adalah bahan media yang umum dipakai sebagai media dalam melukis. Kanvas menggunakan bahan linen atau bahan yang katun ya. Jadi ketika kita dalam berkarya seni lukis, semua bahan dan alat sesuai dengan yang kita inginkan anak-anak. Selanjutnya anak-anak ibu, jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Ketika kita membuat sebuah lukisan, berbeda teknik dan bahan yang kita gunakan untuk membuat lukisan tersebut. Nah, di sini ada 4 teknik yang kita gunakan untuk melukis. Yang pertama, lukisan cat air atau akuarel. Lukisan ini bahan yang digunakan yaitu cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Nah, tekniknya, teknik akuarel yaitu melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Nah, yang kedua, mozaik. Teknik ini menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang biasa digunakan untuk teknik ini yaitu pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni, atau juga bisa kacang-kacangan ya, tergantung sesuai dengan selera kita. Nah, yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan bahan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Jadi ada 4 teknik
yang kita pelajari untuk membuat seni lukis. Tapi di kelas 8 sudah banyak kan teknik-teknik yang kalian sudah ketahui. Dalam berkarya seni lukis anak-anak, kita harus tahu prosedur berkarya seni lukis supaya kita tidak salah. Nah, yang pertama kita harus memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan yang kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya, mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Yang kedua, melihat objek secara langsung, baik itu di pasar, di pantai, di pegunungan, dan lain-lain. Yang ketiga, melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lainnya tentang lukisan. Dan yang keempat, kita bisa mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar kita. Nah, yang kedua, membuat sketsa. Jadi kita buat dulu sketsa gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Yang ketiga, menentukan media berkarya seni lukis, bahan dan alat. Ya, kita sesuaikan bahan dan alatnya, bahkan juga medianya. Yang keempat, menentukan teknik. Apakah kita menggunakan teknik akuarel, teknik plakat warna tebal, teknik goresan, teknik bertekstur, dan teknik timbul, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, untuk lebih menarik sebuah lukisan kita harus mewarnai dan menyempurnakan lukisan kita, ya. Dimana tahap terakhir ini adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang akan dibuat supaya lebih tertarik. Jadi kita mewarnai dengan goresan tipis pada objek pokok atau dengan latar belakang yang negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau dengan penegasan, dan juga dengan penentuan gelap dan terang. Oke anak-anak ibu semuanya, sekian dulu untuk penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan ibu, silakan bertanya di grup belajar kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati semuanya.